Kalau teman-teman peserta pemilu partai memperhatikan dengan baik, mengikuti dengan baik, Panwas mengikuti dengan baik, apa masih ada celah? Yang tidak ada. Mungkin hanya tim sukses yang perhatikan dengan baik. Itu pun boleh perhatikan Pak. Nah, Iya. kalau harusnya kan kita berharap seperti itu. Nah, para calon, para tim sukses mengikuti ini dari awal. Mulai dari TPS, karena ini kan berjenjang ini rekapitulasinya. Iya. Kalau mereka ikuti dari tingkatan paling rendah sampai di hulu itu tidak masalah, Pak. Tapi kan cenderung kita punya persoalan DPT ini semua itu nanti muncul di hulu. Setelah selesai ditetapkan DPT, Baru ada proses. atau nanti pada saat setelah pemungutan suara, kenapa saya tidak terdaftar? Kenapa saya tidak masuk DPT? Tahun lalu saya masuk DPT. Karena ada juga orang kok yang akan didatangi rumahnya menolak orang petugas Cokli. Tidak mau dia. Tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dahan Najemudin. Dan saya mau berbincang kali ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Kenapa ini saya bicarakan? Karena kita sebentar lagi mau melaksanakan pilkada serentak, pilkada gubernur 2020. Salah satu hal yang menjadi masalah krusial itu adalah terkait dengan data pemilih. Mungkin Anda pernah mendengar, ini orang sudah meninggal, tapi tiba-tiba namanya masih ada di daftar pemilih. Nah, untuk membahas masalah ini sudah hadir bersama saya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Tanwir Lamaming. Assalamualaikum Pak Tanwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan pertanyaan saya, kenapa itu pemutakhiran data pemilih ini selalu menjadi masalah? Ada apa sebetulnya itu? Yang pasti ada sesuatu di situ. Iya. Sekarang ini memang kan kita verifikasi faktual. Sembari verifikasi faktual ini kan teman-teman juga sudah menyiapkan rekrutmen PPDP. Iya. PPDP ini adalah mereka nanti yang akan bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih di tingkat desa atau kelurahan berbasis TPS. Jadi satu TPS, satu PPDP. Mereka itu akan bekerja melakukan pemutakhiran data dimulai dari Juli sampai Agustus, yang sudah diserahkan oleh Depdagri kepada KPU. Iya. DP4 ini kan hasil dari Dukcapil. Iya. Dukcapil menyampaikan ke Mendagri, Mendagri menyampaikan ke KPU, Depdagri menyampaikan ke KPU, kemudian KPU secara berjenjang menurunkan sampai ke bawah. Untuk disandingkan dengan data pemilih sebelumnya. Iya. Jadi setelah disandingkan, dilakukan pencermatan, KPU Kabupaten melakukan pencermatan, memasukkan misalnya nama-nama yang memang sudah umur 17 tahun, tanggal 9 Desember, atau ada pensiunan, ada TNI Polri yang pensiun, di 9 Desember itu untuk dimasukkan sebagai pemilih, atau yang meninggal itu dicoret. Iya. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan nanti yang akan dilakukan oleh PPDP. Memang di setiap pemilu yang paling seksi ini kan sudah persoalan data pemilih ini. Iya. Ya. Kalau kita melihat atau kita mengurai, sebenarnya ini bisa teratasi kalau misalnya dari hilir memang kita sudah menyelesaikan. Ini kan ada tahapan. Ada range waktu, ada tahapan di mana sebenarnya ada masukan, ada tanggapan masyarakat. Iya. Ini kan nanti ujung-ujungnya pemutakhiran data pemilih ini kan melahirkan DPS, daftar pemilih sementara. Iya. Daftar pemilih sementara setelah ditetapkan itu diumumkan, ditempel di setiap Ruang-ruang publik. ya ruang-ruang publik di desa itu, di TPS itu. Iya. Misalnya di kantor desa ditempel, di masjid, di gereja, di pura itu ditempel. Dengan harapan bahwa orang datang melihat. Iya. Nah, selama ini kan juga ini hampir tidak pernah orang memperhatikan itu. Apakah sudah masuk atau ya, tidak? atau masuk atau tidak pernah. Tapi yang menjadi masalah ini Pak Ketua, selalu ada protes. Ya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun. Ya, itulah maksud saya kan. Kalau awalnya ini dari RT, dari basis TPS ini orang memperhatikan itu, ya, katakanlah ada orang melihat, atau RT-nya melihat, atau kepala desanya melihat, atau ke masyarakat, atau katakanlah dari kalangan peserta pemilih, dari partai, memperhatikan ini. Apakah warga di TPS ini, di RT ini
ini sudah terdaftar. Kalau tidak terdaftar kan masih ada ruang kita untuk menyampaikan bahwa ini yang belum terdaftar, ini sudah meninggal, kenapa masih terdaftar? Iya, iya. Kan? Nah koreksi-koreksi ini sebenarnya kita harap. Tapi kalau koreksi ini misalnya memang sudah ada dari situ, Iya. ya pasti tidak mungkin DPT kita akan bermasalah. Karena nanti ini kan DPS ini yang akan ditetapkan menjadi DPT. Daftar pemilih sementara ini akan menjadi daftar pemilih tetap. Tapi saya menduga jangan-jangan ini karena dukcapilnya yang tidak Eh, Kalau masalah orang meninggal, memang berat juga. Dukcapil itu tidak berani mencoret kalau tidak ada keterangan meninggal, Pak. Nah masyarakat kita yang tidak memiliki kepentingan di situ, untuk apa ngurus itu? Iya, iya. Yang ngurus itu kan yang biasanya memang punya kepentingan, misalnya pegawai negeri untuk ngurus pensiunnya atau ngurus iya. apanya kan, harus. Tapi yang tidak memiliki kepentingan itu kan dia tidak mengurus. Namanya biar berpuluh-puluh tahun meninggal tetap tercatat di situ. Iya. Tapi masalahnya ada beberapa kasus sudah pernah diverifikasi pada pemilu sebelumnya. Iya. Itu pilkada sebelumnya. Iya. Tapi muncul lagi, itu yang menjadi masalah itu. Ya itulah tadi maksud saya ya. Artinya ini kan teknologi ya. Kita tidak Ah. tahu kemudian apa penyebabnya sampai muncul seperti itu. Apalagi juga ya kembali lagi bahwa kita juga ini manusia. Kadang memang ada kesalahan-kesalahan yang selalu apa yang tidak bisa kita hindari. Nah maksud saya kesalahan ini sebenarnya tidak ada kalau mekanisme ini kita tempuh. Kan ada masukan dan tanggapan masyarakat. Kalau orang memang memperhatikan ini barang dari awal, kalau teman-teman peserta pemilu partai memperhatikan ini dengan baik, mengikuti dengan baik, Panwas mengikuti dengan baik, apa masih ada celah? Iya. Kan tidak ada. Mungkin hanya tim sukses yang perhatikan dengan baik. Itu pun kalau diperhatikan, Pak. Kan? Iya. Kalau harusnya kan kita berharap seperti itu. Kan? Para calon, para tim sukses mengikuti ini dari awal. Mulai dari TPS, karena ini kan berjenjang ini rekapitulasinya. Iya. Iya. Kalau mereka ikuti dari tingkatan paling rendah sampai di hulu itu tidak masalah, Pak. Tapi kan cenderung kita punya persoalan DPT ini semua itu nanti muncul di hulu. Setelah selesai ditetapkan DPT, Baru ada protes. atau nanti pada saat setelah pemungutan suara, kenapa saya tidak terdaftar? Kenapa saya tidak masuk DPT? Setahun lalu saya masuk DPT. Nah inilah kalau dari awal kita lakukan, saya kira tidak akan ada masalah lagi di hulu ya. Pada saat ditetapkan ini sebagai DPT. Meskipun ruang orang yang tidak terdaftar ini masih ada juga namanya daftar pemilih khusus. Tambahan. Ya khusus ya daftar pemilih khusus. Iya. Daftar pemilih tambahan. Kalau misalnya masyarakat berpartisipasi, Iya. dia sadar, Iya. saya terdaftar atau belum ya? Iya. Atau jangan-jangan ibu saya ini Iya sudah belum. terdaftar. Ah, betul. Itu kira-kira bisa menyelesaikan masalah ya? Iya bisa Pak. Sebab kalau dia tahu bisa disampaikan ke PPS. Sebelum ditetapkan. Sebelum ditetapkan. Ini kan ruangnya selalu diberikan. Iya, iya. Nah sekarang ini saja kita sudah minta kepada teman-teman PPS untuk mengumumkan di rumah-rumah ibadah, meminta izin kepada pemilik atau apa yang pengurus Iya. rumah ibadah untuk disampaikan bahwa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini akan dilakukan coklik. Karena ada juga orang Pak yang akan didatangi rumahnya itu menolak orang petugas coklik. Tidak mau dia. Tidak mau. Ada juga yang tidak pernah ada di rumah. Iya, iya. Nah orang ini kan kalau sudah berkali-kali ke PPS atau PPDP datang, orang cuma digaji 1 bulan Pak. Tidak mungkin Pak akan selalu datang mencari orang itu untuk memvalidasi data, kan tidak mungkin. Itu kerjanya hanya sebulan Pak ya? Ya sebulan saja kerja mereka. PPDP ini pemutakhiran data pemilih hanya sebulan saja kerjanya. Sebulan begitu data pemilih sudah ditetapkan. Ya sudah dalam bentuk ditetapkan, mereka sudah tidak Selesai melaksanakan. kerjanya. Ya hanya di awal saja untuk memperoleh daftar pemilih sementara. Baru gajinya mungkin standar minimal. Sudah dinaikkan lah. Berapa gaji mereka itu sebetulnya? Kalau tidak salah, mungkin sekitar 800-900. Selama 1 bulan Ya, bekerja 1 bulan itu. Belum lagi risikonya kadang dapat dicaci maki begitu. Ya, kalau kita sih alhamdulillah belum ya. Kalau di kota-kota besar kadang seperti itu, Pak. Iya, iya. Berteriak, dikira mungkin peminta sumbangan, pintu pun tidak dibuka. Ya kalau kita sih di sini kan relatif masih masih toleransinya masih lebih tinggi lah ya. Ya. Cuma kadang ada beberapa rumah itu sampai selesai pemutakhiran data pemilih tidak ada di tempat. Itu juga jadi soal Pak. Itulah yang kadang jadi masalah. Iya. Tidak didata di sini, padahal tahun lalu masih terdata. Masih terdata. Namanya hilang,
Kemudian tiba-tiba hari pencoblosan datang untuk memilih, namanya tidak ada. Padahal pada saat pemutahiran datang, yang bersangkutan tidak ada di tempat. di kediamannya. Atau orang yang sering berpindah-pindah, Pak, kos-kos. Iya. Kalau di kota ya, kalau areal kota, wilayah urban, pasti kendalanya begitu, Pak. Alamat KTP-nya di Jalan A. Ya, padahal sudah pindah sudah kos. pindah. Terus kemudian di sana dia terdaftar lagi. Tetap tidak bisa, biasanya harusnya kan dia melapor. Kalau ini dia melapor, ini selesai masalah ini. Tapi kan banyak warga kita ini tidak akan melapor. Tidak melapor, sehingga hak pilihnya ya, hilang. kadang itu yang hilang itu, Pak. Makanya kadang kenapa kok hari ini misalnya legislatif kemarin DPT di sini misalnya 400, sekarang kok 350. Kenapa lebih sedikit? Ya bisa saja seperti itu. Ada yang kemudian memang tidak ditemui, tidak terdata, kemudian dianggap bahwa itu adalah masyarakat yang sudah tidak di situ lagi. Iya. Tapi secara legal mereka masih terdaftar di situ sebagai penduduk di situ. Ini cukup serius sebetulnya karena ini mempengaruhi hasil akhir. Ya, mempengaruhi hasil dan ini terkait dengan hak pilih orang, Pak. Hak pilih orang. Semua orang yang memenuhi syarat, Iya. ya itu kan wajib. Harus memiliki hak pilih. Kalau kemudian dia sudah memenuhi syarat kemudian tidak terdaftar, tidak terdaftar sebagai pemilih, nah ini kan kita bisa dianggap menghilangkan hak pilih seseorang. Kalau kemudian ada yang melakukan gugatan, ya bisa saja karena aturan memang memungkinkan seperti itu. Tapi selama ini belum ada ya yang menggugat karena misalnya dia hak pilihnya tidak dipakai. Ya sejauh itu. Tapi biasanya memang masalah ini kadang di hulu. Iya. Lebih banyak masalah ini setelah pemilihan, Pak. Muncul. Kalau ada yang sudah kalah, baru tiba-tiba dipersoalkan bahwa si A tidak memilih, tidak ada masuk sebagai ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman yang bertanya, mana kamu pada saat DPS ini dilaksanakan? Iya. Harusnya kan kita bareng-bareng melihat, bareng-bareng mencermati. Kalau dari awal kita cermati bersama-sama, tidak akan ada seperti ini. Tapi kan selalu di bagian akhir. Iya. Dan ini selalu menjadi isu seksi. Ya, isu seksi. Sukses, gitu kan? Bahwa benar itu menjadi kewajiban kami, benar. Tetapi secara umum ini menjadi kewajiban kita semua. Kan? Penyelenggara memfasilitasi saja sebetulnya. Ya, sebenarnya kan begitu. Tetapi saya bilang kalau kita betul-betul melibatkan diri secara aktif di situ dari awal, saya kira kita tidak akan ada masalah lagi terkait dengan data pemilih. Dari yang paling kecil. Karena kalau sudah di atas tingkat kabupaten, itu sudah mulai lagi kan. Iya. Dari awal memang kita selesaikan karena ada ruang untuk itu. Tapi kan sekarang ini Pak Ketua, kita kan sudah berbasis IT ya. Iya. Data sudah diinput. Iya. Tentu ada data pilkada atau pemilu sebelumnya, ya kan? Mestinya itu sudah bisa menjadi acuan. Iya. Atau data kependudukan kita ada dan bisa diakses sebetulnya secara online, ya. Secara online sebetulnya, sehingga ini memudahkan bagi pelaksanaan verifikasi pengelolaan data pemilih. Sudah online, tapi justru masih tetap ada masalah. Ya, pada sebenarnya ruang itu ada kan. Kita kan sekarang sudah bisa. Mungkin nanti juga teman-teman akan mengupayakan itu supaya semua juga bisa online ya, di daerah manapun mengecek nicknya, nama atau sisa memasukkan nick untuk mengetahui apakah dia terdaftar sebagai pemilih di pemilihan 2020 ini. Belum ada aplikasi khusus. Kalau legislatif kemarin ada aplikasinya. Aplikasi khusus. Tentu iya, aplikasi khusus untuk pengecekan terdaftar tidak DPT. Kalau di pilkada ini kita belum punya. Pasti akan ada. Itu akan kita siapkan itu. Itu dibiayai oleh KPU provinsi atau? Iya, KPU provinsi untuk itu aplikasinya. Untuk kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan, ya mereka juga yang akan membiayai itu aplikasi itu sebab juga. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Ya. Kita berharap ke depan daftar pemilih kita tidak bermasalah. Ya, lebih baik, berkualitas. Ya. Terutama
tidak ribut gitu. Dan kalau misalnya kali ini ada yang menuntut KPU Iya. karena hak pilihnya Iya. tidak diakomodasi oleh Iya. KPU, saya kira ini menjadi sejarah baru. Iya, Pilkada betul. pertama ada yang menuntut haknya sampai ke pengadilan karena tidak punya. Tapi saya kira itu bisa dilakukan kalau misalnya perolehan suara itu 50-50 dari Iya. dua calon. Ada satu suara yang penentu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ketua KPU. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada kita sampai nanti terpilihnya kepala daerah yang baru di setiap Amin. kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah aman dan lancar. Demikian bincang-bincang kita malam ini bersama Ketua KPU, dan kita akan ketemu lagi dengan konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.